Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Rabu 19 Februari 2025. Kita akan belajar firman Tuhan, tapi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan kasih-Mu kepada kami semua. Tuhan sudah menjaga kami dalam kami tidur sepanjang malam. Kami akan memulai kegiatan kami di hari ini Tuhan, tapi kami akan mendasarnya dengan belajar firman Tuhan. Berkati kami semua yang belajar firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Ampuni semua salah dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahan firman Tuhan kita hari ini dari Kejadian 43 ayat 16 sampai 34. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita jadikan budak dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uang itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sudah itu mereka menyiapkan persembahannya menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, "Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia?" Jawab mereka, "Hambamu, ayah kami ada selamat. Ia masih hidup." Sudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya, "Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin. Judul perenungan kita, dipelihara dalam kasih Allah.
Keadaan yang sulit tidak selalu berarti Tuhan tidak peduli keadaan kita. Bahkan dalam banyak hal justru pergumulan yang berat membawa seseorang pada kesuksesan. Kesuksesan akan membawa sukacita jika dijalani dalam rasa syukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa sikap kita menghadapi berbagai pergumulan yang kita hadapi setiap hari? Mari belajar dari firman Tuhan ini. Perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai tantangan akhirnya membawa Yusuf pada sebuah tanggung jawab yang lebih besar sebagai orang kedua setelah Firaun berkuasa di Mesir. Bacaan ini mengisahkan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya, di mana mereka diperintahkan Yusuf untuk membawa Benyamin turut serta. Yusuf sangat rindu bertemu saudara kandungnya itu. Begitu melihat Benyamin dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, hatinya sangat terharu sehingga ia pergi ke sebuah ruangan untuk melampiaskan perasaannya. Dalam pesta yang diadakan itu, Yusuf memperlakukan Benyamin secara istimewa. Kelembutan hati Yusuf dan perhatian kepada saudara-saudaranya merupakan hasil kasih karunia Allah. Kepahitan hidup membawa Yusuf makin matang hidup keberimanannya. Bertahan dalam situasi sulit memang bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesediaan untuk bersabar dan tetap konsisten berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terkadang membutuhkan waktu yang tidak singkat, akan tetapi bukan terutama soal berapa lama, melainkan soal kesediaan kita berproses dalam Tuhan. Waktu demi waktu akan semakin membentuk kita, karena itu yang terutama untuk direnungkan adalah apabila semua dijalani dalam hidup berpengharapan kepada Tuhan, maka pengharapan itu membawa kita tetap teguh di jalannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberi kami kesempatan hari ini untuk belajar firman-Mu. Semoga firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Ampuni hamba-Mu Tuhan jika ada motivasi hamba-Mu hari ini tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bawa pergumulan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang bersekolah, bekerja, Engkau berkati kami agar kami boleh melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak muda kami dalam masa muda mereka mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, pergaulan mereka Tuhan Engkau berkati. Orang tua lanjut usia Tuhan, dalam kelemahan tubuh mereka Engkau kuatkan iman percaya mereka. Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu, Bu Pendeta sekeluarga, majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Pemerintah kami Engkau berkati. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang berduka boleh Engkau hiburkan. Ampuni semua salah dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.